Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Public News. Semoga saudaraku semuanya tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang selalu heboh, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ada beberapa poin yang memang harus Sarwenda evaluasi ya. Aku tahu kok. Karena ada beberapa hal yang Aku tahu seharusnya mau gimana pun keadaan emosi aku yang lagi nggak stabil. Kalau misalnya kita sebagai public figure, kita mau mencontohkan sesuatu hal yang baik di publik. Dan waktu itu aku salah karena aku ada bicara sesuatu hal yang tidak pantas lah di publik. Itu mestinya aku nggak begitu. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Nah, aku sebagai ibu, aku juga nggak mau anak aku ngomong seperti kayak gitu di publik. Dan aku juga udah belajar. Aku tahu aku kalau ngomong mungkin ada sebagian menurut orang ngomongnya terlalu cepat-cepat. Aku juga belajar bagaimana caranya untuk lebih bertutur kata lebih baik lagi gitu ya, dan juga mungkin ada beberapa hal yang pada saat live kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi, karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia, kurang bagus dilihat. Itu sempat terpikirkan nggak, Wen? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak aku dan aku harus tetap bekerja. Jadi aku senang ketika aku kerja, anak aku main di depan. Walaupun kadang kalau yang sering nonton live tahu suka berisik gitu, tapi aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Makanya dari dulu aku selalu live di rumah. Bukan karena hanya live bareng sama Gio doang, tapi semua brand juga biasanya ke rumah. Iya. Tapi mungkin karena intensnya aku live-nya sama Gio, dan akhirnya aku dekat sama dia, ini yang menjadi masalah. Orang-orang merasa tidak pantas gitu karena anak-anak ada di situ. Aku akan coba gitu, mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa aku kerjakan di rumah dan ada beberapa pekerjaan yang aku akan kerjakan di luar supaya tidak ada omongan yang tidak enak lagi. Nah, kalau untuk urusan nafkah itu kan dari korban ke anak-anak. Kamu maunya gimana akhirnya itu? Dari masa pernikahan, bill yang aku kasih ke dia selalu bentuknya kayak gitu dan rinci. Kenapa model kayak begitu dari awal nikah? Aku ada notes-nya kok. Nih. Mana tuh ya? Udah lama nggak ini. Konsepnya emang nih, mau dari kamu begitu atau dari korban yang mau begitu? Karena dia kan nanyanya detail. Jadi aku pun orangnya detail. Aku kasih tahu sampai 5.520.000. Aku pasti kasih gitu loh. Jadi intinya kamu report nanti rembes gitu. Ya, rembes. Oke. Tapi kalau dilihat di situ memang jumlahnya banyak sekali ya yang kamu minta. Katanya 1 bulan 200 juta ya? Ini Koko lihat juga, nggak selalu Koko. Kadang ada bayar anak sekolah,
mungkin nominalnya lebih tinggi gitu. Ini Maksudnya lebih tinggi dari 200 juta? enggak. 200 juta itu paling banyak deh kok kayaknya. Oh, Enggak, variatif. enggak lebih, ini ada 100 lebih gitu. Jadi itu beda-beda. Oh, jadi nggak selamanya sebulan Enggak, itu enggak. 200. Ada yang 100, ada yang 200. Ya. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang pada saat live kemesraan-kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia kurang bagus dilihat. Itu sempat terpikirkan nggak, Wen? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau melihat tumbuh kembang anak-anak aku dan aku harus tetap bekerja. Jadi aku seneng ketika aku kerja, anak aku main di depan. Walaupun kadang kalau yang sering nonton live tahu suka berisik gitu, tapi aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Makanya dari dulu aku selalu live di rumah. Bukan karena hanya live bareng sama Gio doang, tapi semua brand juga biasanya ke rumah. Iya. Tapi mungkin karena intensnya aku live-nya sama Gio, dan akhirnya aku dekat sama dia, ini yang menjadi masalah. Orang-orang merasa tidak pantas gitu, karena anak-anak ada di situ. Aku akan coba gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa aku kerjakan di rumah, dan ada beberapa pekerjaan yang aku akan kerjakan di luar, supaya tidak ada omongan yang tidak enak lagi. Gue bilang juga apa ya? Sarwenda klarifikasi di podcast Bang Densu. Apa kata Onyo? Bohong! Di podcastnya nahan tangis tuh waktu dibahas soal Depkol yang sempat menyambangi rumahnya. Katanya pas lagi live didatangin Depkol jam 10 malam pula. Katanya tuh Depkol tahu dari pihak Ruben Onsu kalau mobil yang tertunggak ada di kediamannya Sarwenda. Kuasa hukumnya juga membenarkan memang adanya cicilan mobil yang diajukan kliennya setelah bercerai. Tapi pesannya juga atas nama Ruben dengan alamat tempat tinggal yang berbeda. Dan pasti Depkol itu juga menghubungi nomor sama alamat tinggal Ruben Onsu. Jangan datang ke rumah orang lain yang kagak ada hubungannya. Karena kejadian didatengin Depkol, sampai Sarwenda juga trauma. Bukan cuma tunggakan tagihan cicilan mobil aja, ternyata ada juga tagihan pinjol. Katanya juga Sarwenda sudah berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya. Tapi dia mengaku kesulitan menghubungi Ruben Onsu karena nomornya udah ganti. Setelah podcastnya tayang, kagak berselang lama si Onyo langsung posting di Instagram pribadinya, cuma nulis satu kata aja, bohong. Nah kalau lu udah pada nonton podcastnya apa belum? Menurut lo gimana? Karena kamu pergi, ya masa aku main iya saja tanpa kita kata sepakat gini. Masa kamu pergi aku iya saja tanpa kata sepakat anak-anak siapa yang jaga? Kan udah dikasih tahu sama nenek dan yeye. Loh, kembali lagi. Dia. Ya. Ruben minta waktu. Bahkan ketika dia nggak ada pun, kamu tengok di dialog ini. Ya. Jelas ya, thank you, itu langsung thanks gitu. Nah, gitulah dia ya. Urusan kamu dan aku jelas ya. Anak-anak diurus dan dirawat dengan baik ya, jelas jadinya. Ini kan bukan anak-anak diurus dengan baik, tapi tentang kesempatan anak-anak untuk berkumpul dengan Ruben. Ya. Jadi komunikasinya serumit itu gitu ya, nggak nyambung jadi artinya Ruben lelah hati sendiri gitu loh. Jadwalnya begini, anak-anak kan memang ada sekolahnya gitu, dia kan les gitu. Tadi ada sih tadi mana sih dia ya, kenapa kau bisa ada ya ini ya tentang jam libur. Nah, dia Ruben bertanya nih, tanggal libur apa tetap sama? Jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Jadi kalau dia bilang Ruben yang gak ada waktu, aduh, masya Allah, ya Ruben yang gak ada waktu. Sementara Ruben tanya nih, jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Karena Ruben tanya tanggal liburnya.
Jawabannya dia, oh karena dari dulu kan kamu juga nggak pernah tanya tanggal anak di sekolah. Karena masih satu rumah. Oke. Les semua masih katanya. Kan karena dulu kan dan sekarang beda. Kan gitulah jawaban Rubennya ya. Nah besok ambil raport katanya. Kok dadakan? Ini Ruben, kok dadakan? Nah, les masih dan balik juga. Biasa juga selalu aku yang ambil raport. Kamu kan bilang kalau sekolah anak-anak aku yang urus aja. Kamu juga waktu itu disuruh datang acara sekolah kan bilang nggak ngerti. Kan jadi aku aja. Ini kan pada waktu masih sama. Kenapa kok selalu dulu kembali ke flashback ketika masih terikat dalam perkawinan. Sekarang sudah ada perceraian. Sudah ada akta 39 yang mengatur semua mekanisme hubungan mereka dan juga hubungan mereka dengan anak-anak. Ya. Ruben jawab, masalah bisa atau tidak pun harus dikasih tahu dan harus tahu. Jadi disitulah kita kompak hanya khusus anak. Ini ada kata-kata. Kita kompak hanya untuk urusan anak-anak. Nanti baru jangan. Kita kompak ya untuk urusan anak-anak. Nih ya, kita kompak hanya untuk urusan anak-anak. Jelas ya? Jadi Ruben bilang kita oke, tapi kan kita harus kompak urusan anak-anak, jangan dadak-dadakan, jangan ini kan begitu. Nah, dijawab lagi. Hah? Ini dari dulu nggak ada di jadwal dan kejadian. Ada mereka libur. Nah, kembali lagi. Ya, Ruben bilang lagi nih, iya. Bisa kan diinfokan kapan liburnya, ya? Maaf, kembali Pak Ruben ngomong maaf. Ya, maaf. Kayak contoh bagi baru kemarin diinfo kalau nggak dibahas tentang jadwal, kok nggak dibahas tentang jadwal libur. Nah, jadi ya baik kamu atau aku bisa atau nggak bisa ya harus tahu dulu. Inilah yang tadi saya katakan harus ada diskusi bekerja sama, ya. Terus kapan aku terus dulu lagi. Terus kapan aku jalan-jalan sama anak-anak? Sebelum anak-anak Natal. Nah, dan bagaimana tanggal 23 Desember ini? Nah, ini kan Juni nih kan udah pisah nih. Jadi lu bertanya. Jadi kapan jadwal aku dengan anak-anak? Jawaban dia nih. Kegiatan sekolah dari dulu kamu juga tidak pernah mengurus, kembali lagi. Dan tidak pernah ke sekolah juga. Yang ditanya kapan anak-anak libur? Kapan aku bisa ketemu sama anak-anak? Kapan aku bisa jalan sama anak-anak? Yang dijawab, dari dulu kan kamu gak pernah mau tahu urusan sekolah. Oke. Ruben bilang, saya juga nggak tertarik urusan pribadi. Di sini bagaimana dilihat jalan sana sini sama orang kecuali ayahnya, kenapa bisa gitu loh. Ya. Dia nggak tertarik urusan pribadi, tapi kan kamu bisa ke sana ke sini, ayahnya ngelihat. Tapi ayahnya kenapa nggak bisa? Kenapa Ruben nggak bisa jalan-jalan sama anaknya gitu loh. Tapi dia ada anaknya jalan-jalan gitu loh. Ya. Jadi kamu kaitan tentang anak, ya aku masih punya hak untuk tahu dan saling bekerja sama. Jelas ya, saling bekerja sama. Ya. Jadi aku tunggu ya, jadwal saya tanggal 23, tanggal berapa lagi ya. Nah, jadi semuanya ubah-ubah terus. Nah. Jadi jawabannya kalau dibaca wah berpuluh-puluh nih. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini terus, teman-teman, lelah nggak sih? Lelah nggak sih? Nggak nyambung-nyambung terus dibantah-bantah, terus disanggah-sanggah. Ruben maaf ini. Kapan liburnya? Aku kan mau anak maaf. Oh nggak ada, ini kan dulu ini gitu terus misalnya yang terjadi seperti itu. Ya Ruben kan juga harus kerja. Makanya dia berpikir udah nggak nyambung nih gua komunikasi. Maka dia tunjuklah kuasa hukum untuk menanyakan tentang haknya dia berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Di mana salahnya gitu? Di mana pelanggaran etik dan hukumnya gitu? Kenapa dibilang ini kan masalah pribadi? Kenapa harus melebar pakai kuasa hukum? Sikit-sikit Ruben ke pengacara. Karena nggak terjadi komunikasi yang saling mengerti. Oke ya, jadi itu penjelasan panjang lebar tentang
komunikasi. Oke. Ada Ada yang lagi lain? bang, kan kemarin udah isu debt collector kan udah banyak ya bang. Sekarang muncul lagi tiba-tiba Sarwenda menyebut Ruben Onsu pinjol gitu bang. Bener Buktikan nggak? aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang yang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, ya di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu, ya. Tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin-kemarin ada pinjol, ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Dan debt collectornya nggak lihat berita. Setahun ini sudah kita sanggah debt collector yang mobil dulu tuh salah alamat datang ke sana. Kenapa nggak tagih Ruben? Ruben itu rumahnya bukan di sana. Alamat terbarunya sudah ada. Kerjanya di stasiun televisi. Itu kan sudah beritanya sudah kemana-mana. Ini nggak lihat berita nih debt collectornya masih datang ke rumah yang Ruben jelas-jelas nggak ada di tempat itu. Kan harusnya semua orang tahu bahwa Ruben sudah bercerai dan Ruben nggak tinggal sama lagi dengan S. Ngapain itu pinjol datang ke rumah yang bukan rumahnya Ruben gitu loh? Pakai logika aja, because law is logic. Kan saya selalu bilang hukum itu logika. Udah ya, itu tentang pinjol, tentang komunikasi sudah selesai. Ada yang lain? Bang, soal yang Satu-satu dong, gantian, yang belakang dulu. Kalau soal tujuan selingkuh bang. selingkuh bang ada Katanya memberikan beliin kasur untuk wanita lain bang. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain. Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya bicarain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengantarnya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu juga endorse-nya Ruben. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah kemudian kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat, apa kaitannya dengan selingkuh gitu loh? Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan, begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh? Buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah.